Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Gogo Tajulu dengan NIM 23171120. Di sini saya akan mempresentasikan proses industri pengolahan biji besi dan aplikasinya, yang dimana dosen pengampunya Pak Agung Pratama. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang itu, biji besi adalah salah satu bahan tambang paling penting di dunia karena menjadi bahan baku utama dalam pembuatan besi dan baja. Namun, biji besi yang ditambang dari bumi masih bercampur dengan kotoran sehingga perlu diproses dan dimurnikan terlebih dahulu. Biji ini umumnya berasal dari kerak bumi yang kaya akan mineral oksida besi seperti hematit, magnetit, dan limotit yang terbentuk akibat proses alam seperti pengendapan di laut purba dan aktivitas gunung berapi. Peta persebaran biji besi. Biji besi tidak hanya ditemukan di satu tempat, tapi persebaran ini berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada di Aceh dan Sumatera Barat, yang kedua itu ada Kalimantan Selatan, yang ketiga itu ada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, yang keempat itu ada Papua dan Maluku Utara, yang kelima itu di Jawa Barat, bagian Cilacap dan Tasikmalaya. Sifat fisik besi yaitu massa jenis memiliki kepadatan 7,86 gram per cm kubik. Kemudian fase jenis cair padat titik lebur memiliki kepadatan 6,98 gram per cm kubik. Kemudian titik leburnya itu 1811 Kelvin. Kemudian titik didihnya itu 2861 Celcius. Kemudian kalor peleburan memiliki kepadatan 13,81 kJ per mol. Kemudian kalor penguapan 340 kJ per mol. Kapasitas kalor memiliki 25 derajat Celcius. Sifat kimia besi, struktur kristal kubus pusat badan. Baru bilangan oksidasinya, oksidasi advoter. Kemudian elektrografivitas 1,83 skala Pauling. Baru energi ionisasi yang pertama itu 762,5 kJ per mol. Yang kedua itu 1561,9 kJ per mol. Yang ketiga 2957 kJ per mol. Kemudian memiliki jari-jari atom 140 piknometer. Kemudian jari-jari atom terhitung 156 pinometer. Kemudian jari-jari kovalen 125 pinometer. Kemudian itu ada jenis-jenis biji besi. Jenis biji besi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada hematit atau Fe2O3, warnanya merah keperakan, kadar besinya tinggi sekitar 70% dan mudah diolah. Yang kedua itu ada magnetit atau Fe3O4, warnanya hitam pekat, kadar besinya paling tinggi sekitar 72% dan memiliki sifat magnetik sehingga mudah dipisahkan. Yang ketiga itu ada limotit. Baru limotit warnanya kuning kecoklatan, kadar besinya 40-60% berasal dari pelapukan hematit dan magnetit. Yang keempat itu ada siderit atau FeCO3, warnanya abu-abu kehijauan, kadar besinya 48%, namun jarang digunakan karena reaktif terhadap asam. Selanjutnya itu ada fungsi biji besi. Biji besi memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama itu sebagai bahan dasar tiang rambu lalu lintas. Yang kedua untuk aksesoris dan perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga sebagai rangka kendaraan. Yang keempat itu sebagai pembuatan besi tuang. Kemudian reaksi kimia dalam pengolahan. Dalam proses pengolahan biji besi terjadi beberapa reaksi kimia penting seperti reduksi hematit menjadi magnetit,
yang dimana 3Fe2O3 ditambah dengan CO2 menghasilkan 2Fe3O4 tambah CO2. Baru reduksi magnetit menjadi besi murni yang dimana Fe3O4 tambah 4 CO2 menghasilkan 3Fe tambah 4 CO2O. Kemudian membentuk slag atau terak yang memisahkan kotoran. CaO tambah SiO2 menghasilkan CaSiO3. Kemudian selanjutnya yaitu proses ekstraksi dan pembuatan baja. Tahap prosesnya adalah 1. Penambangan dan penyucian biji besi. Yang kedua itu penghancuran dan penghalusan menjadi ukuran kecil. Yang ketiga itu pemisahan dan pemurnian awal untuk menghilangkan kotoran. Yang keempat itu aglomerasi, yaitu pembentukan pelet atau sinter agar mudah diolah. Yang kelima itu reduksi dalam tanur tinggi atau blast furnace untuk menghasilkan besi cairan. Yang keenam itu peleburan dan pemisahan besi cair menjadi bahan dasar baja. Kemudian itu masuk ke produk dan aplikasinya. Dari proses tersebut dihasilkan beberapa produk yang dimana besi kasar digunakan sebagai bahan dasar industri baja dan pengocoran logam. Yang kedua itu besi beton berfungsi sebagai tulangan beton pada bangunan, jembatan, dan jalan raya. Yang ketiga itu ada baja tahan karat atau stainless steel yang tahan karat, higienis, dan estetis, digunakan pada alat dapur dan peralatan medis. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa biji besi memiliki peran vital dalam kehidupan modern, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga peralatan rumah tangga. Dengan memahami proses pengolahannya, kita juga bisa lebih menghargai bagaimana sumber daya alam diolah menjadi produk yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak dosen. Sekian presentasi dari saya, Putra Gogo Utajulu, untuk memenuhi ujian mata kuliah Kimia Industri Anorganik.